Terima kasih, selamat sore. Kita kembali ke channel Case Close pada hari ini di akhir bulan Agustus tahun 2024, tepatnya tanggal 30 pada hari ini. Kami dari redaksi Case Close mengundang tamu kita yang kita hormati, Ibu Kakanwil Hukum dan HAM Bali, yang mungkin baru berjalan selama 4 bulan Ibu, udah 5 bulan ya? Ya, masuk 5 bulan. Masuk 5 bulan ya, untuk bertugas di Pulau Dewata ini. Terima kasih atas kesediaan untuk hadir kita berbincang. Tujuan atau maksud daripada kita berpodcast Ria adalah memberikan pemahaman informasi yang benar dan baik bagi publik, khususnya wisatawan, stakeholder yang berkaitan dengan Kanwil Hukum dan HAM. Mungkin yang pertama ingin kami tanyakan atau kita diskusikan di sini, pertama adalah dengan masuk ke Bali itu. Kalau tidak salah Kanwil Hukum dan HAM pertama di Bali wanita Bu Parmela. Terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apa kesan Ibu pertama waktu dinyatakan Ibu akan masuk menjadi Kakanwil, ditugaskan sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Bali? Waduh. Kesan yang pertama ya tentu saja saya berharap Bali itu adalah Bali yang benar-benar indah dan juga sebagai objek wisata yang memang sudah dikenal dunia itu. Jadi saya sangat tertarik sekali begitu banyaknya tantangan di Bali ini, tetapi Bali itu adalah harapan pasti semua orang untuk bisa datang ke Bali. Demikian juga saya. Seperti itu. Kita mengetahui bahwa Bali adalah sebagai salah satu objek pariwisata dunia yang begitu famous. Begitu Ibu mendapatkan tugas di Bali, apa yang ingin Ibu lakukan biar Bali itu lebih terkenal dan Bali itu mempunyai image yang lebih baik dari sebelumnya mungkin? Ya, yang tentu saja sebenarnya kita sekilas ya membalikkan dulu dengan kenyataan sebelumnya. Memang betul. Bali ini kan sebelumnya terpuruk ya, setelah memang mengalami COVID ya sejak tahun 2020. Saya masih ingat sekali waktu itu bagaimana situasi Bali itu sangat mencekam, sepi, dan orang-orang tidak begitu banyak di luaran sana. Terus kemudian kami memang banyak penugasan pada saat itu di tahun 2021 ke Bali ini. Bagaimana situasional yang saat itu ya sangat menyedihkan. Nah, tetapi saya sangat berantusias sekali bahwa ini situasi akan pulih kembali seperti sedia kala. Maka yang tadi Bapak tanyakan, apa sih keinginan saya? Ya tentu saja sama. Ketika mengalami suatu situasional yang tidak enak pada saat itu, pada saat COVID dan pandemi COVID, ya saya ingin Bali ini semakin lebih baik dikenal dunia. Apalagi di beberapa spot-spot tertentu, Bali itu sudah terdata di UNESCO sebagai tempat yang memang sudah diakui dunia ya, seperti kayak Jatiluwi ya. Nah, pada saat saya mendapatkan kesempatan, ternyata saya harus datang ke Bali lagi. Pada saat itu kami memang berupaya bagaimana supaya orang asing tidak merasa takut ketika sudah mulai menuju masa pemulihan COVID itu, sehingga pada saat itu masih berusaha untuk mendatangkan seluruh pejabat asing, warga negara asing yang artinya untuk berusaha untuk mengembalikan kepercayaan itu. Jadi kalau tadi Bapak bertanya, saya datang ke sini apa yang saya pikirkan, yaitu saya tetap berupaya bahwa Bali ini harus baik-baik saja. Jangan ada mengatakan Bali itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti itu. Jadi kami berupaya untuk membangun kepada kantor imigrasi yang di bawah pembinaan kami. Ayo, apa yang harus kita bisa berikan kepada Bali ini agar pelaksanaan kita ini bisa berjalan sesuai dengan fungsi kita, karena kan fungsi keimigrasian itu kan ada 4, ada pelayanan, terus ada pengawasan, penegakan hukum keimigrasian, dan salah satunya itu yang lebih unik itu adalah
fasilitator pembangunan perekonomian. Jadi ketika kami hadir, kami harus bisa memfasilitasi Bali ini menjadi pembangkit fasilitator pembangunan perekonomian. Ini mungkin yang keempat ini, Bu. Ya. Banyak masyarakat yang tidak paham. Ya. Atau mungkin ada juga stakeholder di pemerintahan yang tidak memahami bahwa imigrasi mempunyai peran menjadi fasilitator. Ya. Dan kadang-kadang judgement hanya diberikan kepada imigrasi. Ya. Kami sadari biasa itu, Pak. Ya, betul. Tapi yang kita tidak mau kan jangan orang yang tidak tahu menjudge gitu loh. Ya. Itu yang kita tidak mau, makanya peran Ibu di Haknya sini. semua orang itu, Pak. Tapi bagi stakeholder atau pimpinan yang bertugas seperti Ibu, ini tantangan untuk bagaimana biar mereka lebih paham gitu. Betul, Pak. betul. Terus waktu pandemi kalau tidak salah, saya dengar waktu Ibu datang pertama ke Bali sempat waktu pandemi ke Bali ya. Seminggu bisa 2 kali, Pak. Seminggu bisa 2 kali. Melihat Ibu sepinya begitu. Apakah pada saat itu Ibu sudah merasakan mungkin saya jadi Kakanwil nanti atau mungkin enggak sama sekali saya menduga. Saya nggak menduga sama sekali. Tidak menduga. Kalau Ibu tidak menduga bahwa akan menjadi Kakanwil di sini, melihat situasi itu seperti itu, bahwa Bali mencekam, sepi, hotel kosong dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba mendapat SK, Ibu menjadi Kakanwil di Bali. Nah, apa perasaan Ibu? Apa Ibu masih terbayang? Oh, mungkin karena Bali mencekam saat COVID, ini tantangan saya tuh bagaimana? Ya, ini tantangan saya, Pak. Setelah Bali itu semakin ramai, jadi ya sedikit kita mulai bercerita nih. Jadi pada saat sudah mulai masuki pandemi, kita bersama dengan pimpinan juga, Direktur Jenderal Imigrasi, terus kemudian Pak Menteri juga, ayo bagaimana coba bersama-sama bersinergi juga di dalam pemulihan ini ya. Jadi memang pada saat itu kita berpikir, aduh bagaimana ya supaya orang-orang asing ini datang. Dan pada saat itu memang ya kita harus berpikir bagaimana izin masuk ya untuk orang asing datang ke sini dan memberikan kepercayaan. Ada juga orang asing yang belum bisa pulang kan ke negaranya karena masih ditutup pintu-pintu masuknya. Tetapi kita berusaha masih menerima mereka. Demikian juga ketika kita berbicara bagaimana ini ya bisa untuk masuk ke Indonesia dalam kondisi seperti ini. Artinya kan kita harus berpikir cerdas agar visa ini juga jangan memberikan suatu kesulitan sebagai izin masuk ya. Bagi sebagai izin masuk mereka untuk masuk ke sini kan. Terus kemudian tetapi tentu ada pembatasannya. Ada pembatasannya. Tidak semua pintu dibuka untuk beberapa negara. Jadi kita pada saat itu memang pernah memberikan 169 bebas visa, tapi sekarang kita tidak sama sekali karena memang harus wisatawan yang memang artinya itu adalah wisatawan yang berkualitas. Namun dalam hal ini di dalam mereka mengajukan visa ini, mereka tentunya dimungkinkan kepada mereka untuk bisa membayar visa tersebut. Jangan gratis karena kita kalau datang ke negara orang kan nggak gratis. Hanya orang-orang hanya negara-negara ASEAN saja yang dalam dalam kategori 10 negara untuk bebas visa seperti itu. Jadi ya begitu saya ditempatkan sini, oh ini rupanya tantangan yang harus saya hadapi ketika pintu sudah terbuka lebar sebagai gerbang utama daripada keimigrasian kaca jendela dunia ya. Jendela dunia harus menerima mereka tapi dengan kategori selective policy. Jadi hanya orang yang menguntungkan dan tidak membahayakan yang bisa masuk ke Indonesia seperti itu. Berarti cukup menantang dan menarik ya, bagi Kakanwil wanita masuk ke Bali setelah pandemi, sebelum pandemi, melihat situasi yang mencekam. Ternyata Bali menerima saya ya. Itu kadang-kadang Bali itu magical situation yang artinya yang memang sangat bagus dan itu memang ya di mata dunia itu memang harapan semua negara. Ya, di tanggal 17 Agustus kemarin Kementerian Hukum dan HAM atau Dirjen Keimigrasian membuat kebijakan paspor anyar istilahnya. Paspor anyar yang di launching kalau tidak salah pada saat 79 tahun Indonesia Merdeka. Yang kalau di ruang publik banyak menyebut sebagai paspor merah. Apa sebenarnya spesialisnya dari paspor ini yang diluncurkan pada hari kemerdekaan itu, Bu?
Ya, kita patut bersyukur Bapak bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dalam ini mempunyai inovasi ya untuk bagaimana merubah dokumen dari paspor itu sendiri, karena paspor itu sebenarnya dokumen negara. Betul. Dan itu stage-nya adalah dokumen negara. Betul. Artinya dokumen itu tidak bisa digunakan sembarang di dalam melakukan kegiatan apapun juga yang berhubungan dengan perjalanan ya seperti itu. Nah, seiring sudah berjalannya waktu, selama 10 tahun kita selama beberapa tahun kita memakai paspor dengan warna hijau, kita coba merubah situasi itu. Ya, situasi dalam kaitannya dengan bagaimana paspor itu harus merupakan dokumen negara tetapi mempunyai security feature yang sangat kuat sekali. Artinya tidak bisa dipalsukan oleh orang yang memang tidak diperuntukkan, dan memang orang-orang yang tidak boleh disalahgunakan, Bu, ya. Disalahgunakan di dalam penggunaan dokumen perjalanan ini. Maka paspor ini berwarna merah, di dalamnya menunjukkan ciri khas Indonesia. Kita coba juga memperkenalkan Indonesia ke mata dunia, bahwa kita juga mempunyai kain Nusantara dengan 33 jenis kain Nusantara. Lalu kemudian berkaitan dengan feature yang ada di dalam setiap lembar paspor itu, mempunyai pengaman di dalam paspor itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa dipalsukan demikian. Melalui tinta yang sudah ada di dalam paspor itu sendiri, lembar paspor. Berarti paspor itu sebenarnya fungsi utamanya penggantian warna hijau ke merah ini adalah pengamanan ya, Bu, ya. Pengamanan yang ya, artinya security merubah lah yang paling situasi penting. Itu ya, merubah situasi itu. Untuk negara kita adalah negara yang negara yang besar sebagai negara Indonesia, dan juga paspor kita juga sudah berstandar internasional, berstandar ICAO. Jadi memang sudah diakui di dunia bahwa paspor kita itu adalah merupakan paspor yang tidak bisa dipalsukan. Oke, berarti cukup bagus dari segi keamanan dari segi keamanan. Ada nggak kriteria-kriteria paspor yang baru ini? Artinya mungkin ada orang-orang kehakiman aja yang boleh, atau berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang masuk dalam komponen warga negara Indonesia bisa memiliki paspor ini. Itu. Paspor ini adalah paspor elektronik. Lalu di mana di dalam paspor ini juga ada chip yang artinya berkaitan dengan pengamanan daripada dokumen tersebut. Jadi semua bisa bebas, asal yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Ya, berarti karena itu kan sama dengan KTP kita bawa karena ke luar paspor negeri. Itu dokumen negara. Dokumen negara yang sama tidak bisa dengan disalahgunakan. KTP. Ya. Sudah berdampak enggak dengan paspor baru ini, Bu? Ini kan baru launching ya, Pak ya. Ya. Jadi nanti akan digunakan baru nanti tahun depan. Ya, karena kan belum terevaluasi ya, belum di ini ya. Ya, artinya ini sudah dievaluasi, tapi nanti kan baru digunakan. Nanti baru tahun depan baru bisa kita menerbitkan paspor ini. Jadi gitu. nggak sekarang baru launchingnya saja. Baru launching aja, pengenalan lah ya. Iya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat viral. Ya. Stakeholder dari di bawah Kanwil Hukum dan HAM itu. Iya. Dikit-dikit serangannya ke imigrasi. Biasanya kalau ada yang seperti itu ya, hilirnya di sana ya. Padahal tidak harus imigrasi aja bertanggung jawab. Ada stakeholder yang lain sebenarnya. Tapi kalau Ibu menerima tentang WNA gitu, waktu di-expose, di-up istilahnya, di-upload, di-tag nggak ke Ibu Kanwil? Ya, kita memang sebagai pejabat publik ya harus terbuka. Jadi artinya seluruh permasalahan itu memang harus kita terima, kita tampung. Lalu itu juga harus kita segera memberikan solusi ya atas permasalahan-permasalahan itu. Dan kita tidak bisa pungkiri kalau memang masyarakat luas itu sekarang kan sudah semakin kritis ya. Baik itu melalui penggunaan alat komunikasi. Kadang-kadang alat komunikasi ini juga membawa rezeki juga bagi mereka. Jadi kalau sedikit-sedikit negatif terus kemudian itu di-share di media sosial, langsung banyak followersnya. Tapi Pak, ketika kita melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, saya coba perhatikan kok sedikit sekali ya followersnya. Padahal kita sudah melakukan. Tapi kita bukan berarti berdasarkan viralnya berita itu kita baru nangkap. Nggak usah viral, kita juga selalu melakukan pengawasan. Karena kan
fungsi keimigrasian itu kan salah satunya itu tadi pengawasan penegakan hukum keimigrasian. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang mempunyai alat komunikasi, tetapi dengan alat komunikasi itu menjadikan kami juga bersikap lebih cerdas dan juga tetap menjalankan, mengkedepankan tupoksi kita, yaitu pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Dan harus bijak ya Bu mestinya penggunaannya itu. Ya, coba deh Bapak lihat, mereka lebih senang dengan berita-berita yang negatif terkait orang asing, padahal cuma 1-2 orang seperti itu. Itu yang kadang-kadang sebagai masyarakat Bali, saya sebagai orang asli Bali, kadang-kadang juga agak kecewa dengan situasi itu. Karena apa? Kadang-kadang tagline pejabat-pejabat tertentu pun kadang-kadang menyebut dengan bahasa Bali tidak baik-baik saja gitu. Saya sebagai masyarakat, betul. Kalau judgement itu benar-benar by data, saya tidak keberatan Bu. Tapi kalau judgement itu atau penilaian atau memberikan penilaian itu dan memponis seperti itu tidak by data, saya kecewa Bu. Karena apa? Coba kita lihat deh, kalau kita jujur aja ngomong, berapa wisatawan sih yang masuk ke Bali? Nah, by data umpamanya, dalam waktu sebulan 1 juta. Terus berapa kali kejadian? Di mana kejadian? Seperti apa? Ini, apakah dengan tagline Bali tidak baik-baik saja ini, saya sebagai orang Bali curiga. Apakah ini ada agent of change di balik ini, sehingga mendegradasi pariwisata Bali? Kalau belum by data, tidak ada kejadian di Nusa Dua boleh ngamuk, tidak ada di Sanur. Tapi kalau di judge begitu, sejujurnya kami keberatan gitu. Kalau by data, oke lah. Sering saya lihat di medsos, bule punya mobil, bule punya motor, yang salah imigrasi. Ini apakah Ibu sebagai Kanwil tidak menganggap ini sebagai tantangan? Karena kan imigrasi di bawah Kanwil Hukum dan HAM. Apa upaya Ibu menyikapi situasi ini, Bu? Ya, jadi gini, tadi kan kita menyampaikan Bapak sebagai orang Bali sendiri melihat situasional ini memang tidak begitu nyaman tetapi betul. Bagi kami di sini ini adalah memang introspeksi kami, tapi bukan berarti kami tidak melakukan pengawasan. Jadi artinya pengawasan itu tetap dilakukan. Terus kemudian seperti kejadian bule naik motor. Ternyata Pak, setelah kita konfirmasi dan dia juga kita lakukan deportasi dan dicekal. Ternyata dia hanya untuk mengambil konten. Karena di dalam konten itu kan ada followers. Kemudian di dalam konten itu juga dia secara ekonomi itu menguntungkan bagi diri dia. Nah, jadi artinya kami ketika Bapak bertanya apa yang kami lakukan, kami tetap intens melakukan pengawasan. Jadi kami di sini kan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali membawahi 4 untuk keimigrasian sebagai pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis. Ini terdiri dari kantor imigrasi kelas 1 khusus membawahi TPI Ngurah Rai, yang kedua itu kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar, dan yang ketiga itu adalah kantor imigrasi kelas 2 Singaraja, dan yang keempat itu adalah rumah detensi imigrasi. Nah, pelaksanaan kegiatan ini kami sudah menginstruksikan. Jadi untuk kita lakukan pengawasan setiap minggu. Setiap minggu kita harus lakukan. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu adalah untuk membuat Bali ini dalam keadaan baik. Nah, setelah kami lakukan memang dengan membagi beberapa tim ini, memang tetap porsinya itu adalah kalau memang dia membahayakan kita tangkap, lalu kita deportasi. Mungkin Bapak sering membaca di beberapa media sosial kami, itu tadi saya kembali lagi, begitu kita melakukan pengawasan sedikit itu banyak yang sudah kita lakukan deportasi seperti itu. Persentasenya tinggi Bu, deportasi dari 2000 katakanlah setelah terbukanya pariwisata kan anggaplah 2021, 22 sampai sekarang. Berapa yang terdeportasi karena pelanggaran itu? By data. Untuk by data, untuk kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai aja sampai saat ini sudah melakukan pendeportasian sejumlah kurang lebih 104 warga negara asing. Bisa dikualifikasiin dari negara-negaranya, Bu? Ini kalau untuk kualifikasi mereka yang sering melakukan
penyalahgunaan izin tanggal itu paling tinggi, Pak. Jadi kalau kita bisa sampaikan di sini khusus untuk untuk negara yang tertinggi itu adalah justru itu adalah Australia. Lalu kemudian Taiwan, ya, Taiwan seperti itu. Selebihnya diikuti negara-negara yang lain. Ya, yang terendah itu Perancis. Terendah Perancis. Ya. Berarti yang tertinggi itu Australia, Rusia? Ya. Justru Rusia itu tidak menempati yang tertinggi ya, artinya di posisi keempat, Pak. Oh, Rusia di posisi keempat. Ya, posisi keempat. Dan itu sangat sedikit ya, Pak. Dari kunjungan ini, kan Bali tetap favorit. Ya. 10 negara terbaik, terbesar yang nyumbangkan devisa lah katakan. Ya. Kunjungan ke Bali itu bisa dirinci, Bu, yang terbanyak urutannya? Urutannya ya, yang terbanyak. Kalau untuk menyumbangkan devisa sebenarnya kan ini berkaitan lagi dengan jenis visa yang diambil. Ya. Berarti yang diambil itu adalah visa on arrival. On arrival. On arrival yang harganya 500.000 dan bisa diperpanjang 30 hari. Nah, berkaitan dengan itu yang sering banyak di sini datang ke Indonesia itu adalah Australia. Ya. Kemudian diikuti lagi nanti itu adalah Taiwan juga ke sini. Dan selebihnya itu adalah negara-negara ASEAN. Oh, ya. Cina, Inggris juga ya, Bu? Ya, Cina, Inggris juga Korea, seperti itu, Korea. Umpamanya ada kejadian, Bu. Kemarin saya sempat membaca di sebuah media orang asing ya. Mereka datang menganggap kedatangan di Bali itu ya ini tujuannya ke imigrasi. Bilang nightmare atau mimpi buruk. Setelah kita lakukan investigasi juga untuk melihat itu, dia ngomong sekian jam di bandara ya. Ya, memang sih mungkin korelasinya ke konten, padahal kenyataannya tidak. Ini fitnah karena dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Bagaimana sikap Ibu sebagai Kakanwil yang membawai KUPT keimigrasian terhadap kejadian ini? Ya, kalau orang-orang asing yang seperti ini sebenarnya tugas dari petugas imigrasi itu pada saat yang bersangkutan melakukan tugas keimigrasian dalam melakukan pemberian tanda masuk kepada warga negara asing di bandara internasional, itu bisa melakukan penolakan kepada orang asing yang memang diduga melakukan pelanggaran. Belum dia masuk di dalam posisi bertemu dengan petugas imigrasi dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan memang adalah sangat membayar, bisa ditolak masuk. Langsung dipulangkan dengan pesawat yang sama. Ya. Tetapi biaya kalau seperti itu gimana, Bu? Biaya alat angkut itu sendiri nanti yang mengangkut. Jadi dari yang bersangkutan sendiri, karena mereka kan memang harus dengan tiket pulang balik, Pak. Seperti itu. Ya. Tapi ketika dia sudah masuk melakukan satu pelanggaran dan kemudian diduga yang bersangkutan memang perlu untuk dilakukan pendeportasi, langsung hari itu juga kita pulangkan. Berarti di sini jadi kekuatan daripada petugas kita itu adalah pada saat juga sejak yang bersangkutan akan diberi tanda masuk, yang bersangkutan diduga juga melakukan perbuatan yang membahayakan, dipulangkan. Dan itu sudah sering terjadi. Dan apalagi demikian yang sudah di lapangan, kalau memang yang bersangkutan sudah diduga melakukan pelanggaran, penyalahgunaan izin tinggal, terutama ya melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka saat itu juga kita lakukan pendeportasian tangkal, cegah tangkal. Cegah tangkal ya. Ini kan sebenarnya upaya hukum nih. Pendeportasian ini kan upaya hukum. Sejauh mana efektivitasnya, Bu? Berdampak nggak? Karena ada pendeportasian, gua kagak mau lagi ke Indonesia atau ke Bali. Berdampak nggak seperti itu? Bapak melihatnya berdampak nggak? Setelah kami sering melakukan pendeportasian sementara. Penglihatan kami enggak, buktinya meningkat. Ya meningkatnya dari mana? Bapak ada data, saya kembalikan lagi ada data. Datanya yang kita dapat dari media pun ada, makanya kita berani kayak tadi merangkai atau menyusun yang kehadiran tamu ke Indonesia itu, ke Bali itu mana yang paling tinggi? Australia, India, Cina, Inggris, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, Malaysia, Singapura, dan turis Jerman. Berarti kita kan punya kriteria. Itu ukurannya. Nah, dengan demikian kan berarti tidak mempunyai dampak deportasi itu. Deportasi kita lakukan terus
kan. Artinya gini, deportasi mempunyai dampak dan itu biaya yang sangat murah. Artinya ketika yang bersangkutan melakukan pelanggaran, lalu kemudian kita deportasi, kita cekal. Jadi yang bersangkutan memang tidak bisa lagi diizinkan masuk kembali ke Indonesia. Tapi durasi minimalnya itu adalah 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Setelah 6 bulan otomatis pemutihan. Kalau memang yang bersangkutan nanti memang ada permintaan kembali untuk dicekal, maka perpanjangan cekal pun bisa dilakukan. Demikian juga dengan permasalahan sebelumnya, kalau memang imigrasi harus melakukan perpanjangan cekal, kita cekal lagi seperti itu. Berarti proses penegakan hukumnya yang terutama ya, Bu ya. Ya, dan dalam politik hukum keimigrasian kita memang bisa melakukan tindakan administrasi keimigrasian melalui proses pendeportasian. Proses yang kedua itu adalah pro justisia. Hanya kan ini agak lebih panjang alur untuk melakukan pro justisia. Maka di kesempatan pertama berdasarkan dengan politik hukum keimigrasian kita lakukan pendeportasian langsung dengan tindakan administrasi keimigrasian. Oke. Itu kan soal penegakan hukum. Ada soal fasilitas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam hal ini terhadap wisatawan atau pengunjung orang asing yang mempunyai cacat. Seperti apa kebijakan Ibu sebagai Kakanwil terhadap KUPT Imigrasi? Ya, terima kasih sekali itu. Untuk karena kita adalah Kementerian Hukum dan HAM, maka atas arahan Direktur Jenderal Imigrasi, maka di sini kita memberlakukan untuk layanan kepada disabilitas. Kalau Bapak bisa lihat di kantor imigrasi hampir seluruhnya sudah membuat jalur khusus untuk disabilitas. Artinya kita juga tidak bisa mengabaikan kepada mereka yang memang memerlukan kebutuhan khusus. Demikian judulnya juga di bandara. Aja, Bu, HAM judulnya. Kan ini perlindungan terhadap harus kan? ke depan HAM, kan? mengedepankan HAM. Demikian juga di bandara. Jadi jalur itu adalah jalur yang diperuntukkan kepada orang-orang yang memang disabilitas harus diberikan kebutuhan yang sangat khusus. Termasuk ibu-ibu hamil, termasuk dalam satu keluarga dia membawa anak-anaknya 3 berlibur ke Bali ini, kita percepat untuk memberikan pemberian tanda masuk ataupun tanda keberangkatan yang tanda keluar untuk mereka yang akan keluar dari Bali. Demikian. Gerbangnya itu pasti bandara kan? Ya, pokoknya imigrasi itu gerbang pertama sebagai etalase bangsa di depan. Ya, itu jadi kan kalau imigrasi main-main ya berarti salah. Jadi artinya gerbang utama itu adalah imigrasi berada di pintu gerbang sebagai etalase bangsa. Ya, setelah di sini ada kenakalan atau persoalan hukum yang dia buat, itu kan tidak semata-mata harus imigrasi yang bertanggung jawab, karena ada juga stakeholder yang buat seperti cerita tadi, Bu. Buktinya ini kita lihat orang asing katanya boleh memiliki sepeda motor. Persyaratan untuk memiliki sepeda motor kan harus punya KTP. Nah, ini kan merupakan pertanyaan juga. Nah, apakah penegakan hukum seperti ini? Karena kan biar enggak imigrasi aja yang dipersalahkan. Ya, memang pernah harus dikoordinasikan enggak, Bu? Ya, itu dikoordinasikan. Kita juga melakukan operasi simpatik bersama dari teman-teman kita juga dari kepolisian, perangkat desa kalau perlu ya. Perangkat desa gitu, kemudian dari Satpol PP juga. Seperti kejadian warga negara asing yang mungkin mohon maaf ini melanggar etika ya. Mereka menunjukkan hal yang tidak baik dalam arti di luar etika lah ya. Jadi ya memang di sini perlunya ada teman-teman kita juga yang menertibkan mereka. Tapi kalau kembali lagi kita berbicara orang asingnya, ya ketika dia melakukan pelanggaran yang artinya sudah ditertibkan oleh teman-teman kita juga dari Satpol PP ataupun instansi yang lain ya. Diserahkan ke kami, hari itu juga kita deportasi. Demikian juga ya mungkin ada juga dari mereka-mereka yang seperti tadi Bapak pakai motor tidak ada STNK-nya, ya kalau dia melanggar lalu lintas ya sepanjang nanti teman-teman kita juga nanti akan berikan kepada kita akan deportasi, karena kita akan memang dalam hal ini juga perlu bersinergi. Tetapi intinya imigrasi itu adalah menjalankan fungsi yang artinya di dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum. Dan hal ini juga ada porsi-porsinya yang harus kita lakukan. Kita paham ya, Bu ya, sekarang ini kan perang berkecamuk
antara Ukraina dengan Rusia. Rusia. Berdampak nggak di Bali khususnya ini dengan perang itu terhadap para warga negara mereka yang ada di sini pindah warga negara? Ada nggak berdampak? Kalau pindah warga negara, saya pikir harus melalui proses ya. Ya itu dah. Ya. Tapi ada nggak peningkatan sampai saat ini masih biasa-biasa saja. Masih biasa-biasa, tidak ada signifikan lah perubahan itu. Kecuali mereka menikah dengan orang kita ya, orang Indonesia di sini, ya itu kan otomatis yang bersangkutan masuk dalam kategori kawin campur. Ya, perkawinan campur ya. Oh, kalau dalam undang-undang kewarganegaraan kan memang kepada yang bersangkutan juga bisa menikah dengan orang kita, lalu kemudian kalau memang yang bersangkutan nantinya akan memilih warga negara Indonesia, memang ada pasal yang bisa menentukan kepada yang bersangkutan. Masih ada enggak istilah dui kewarganegaraan, Bu? Nggak ada. Ya? Kita nggak mengenal loh dui kewarganegaraan ya? Loh, Pak. Benar-benar kita NKRI. Oh, NKRI. Tegak lurus ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Apakah tidak pernah dibuatkan semacam FGD, Bu? Kita bikin loh FGD kemarin. Begitu ada viral pernyataan bahwa UMKM Indonesia banyak tutup di sekitar Sukowati. Saya berkontak dengan Kesbangpol. Ya. Kemudian, Bu, saya ingin nih membicarakan ada hal yang sangat menarik sekali bahwa orang asing banyak melakukan kegiatan UMKM. Saya bilang gitu. Saya mau ingin seluruh kepala dinas untuk bisa dihadirkan supaya kita bisa diskusi dulu nih. Nah, setelah kami melakukan diskusi, ya ternyata ya berkaitan dengan orang asing yang UMKM ya mohon maaf ya sampai saat ini tidak ada ya. Tapi kemarin memang ada juga sih warga negara asing yang tentunya dalam hal ini melakukan kegiatan ya mungkin bisa saja dia buka kafe ya. Nah, kalau memang yang bersangkutan itu nikah dengan orang Indonesia secara legal, itu dimungkinkan untuk istrinya Indonesia untuk membuka usaha karena kan mereka memperpanjang kehidupannya. Kebetulan mereka adalah kawin campur, yaitu bukan mereka datang ke sini untuk bekerja. Tidak, karena memang sudah menikah dengan orang Indonesia, jadi sudah menyatu dan lalu kemudian dia membuka usaha, ya tidak salah Pak, karena masih Indonesia. Berarti sehingga ini terbluffing ya, sempat terbluffing ya. Mungkin itu salah ininya. Kemarin kami juga dengan instansi dinas-dinas terkait kami banyak berdiskusi tentang hal ini dan ya mungkin Bapak nanti bisa tanya satu-satu lah di mana itu posisinya kan. Saya tidak mau terlalu banyak untuk mengomentari ini. Last question yang menarik ini, Bu. Ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang adanya progres atau istilah golden visa? Ya, golden visa. Wah, itu golden visa tuh hebat. Oh ya. Karena kan salah satu fungsi keimigrasian itu fasilitator pembangunan perekonomian. Ya. Jadi dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi, di mana Pak Menteri Hukum dan HAM juga berusaha untuk memberikan satu kemudahan. Jadi bukan mudah ya, tetapi kita menginginkan bahwa warga negara asing yang berkualitas yang nanti akan bisa memiliki golden visa ini. Jadi kategori golden visa ini nanti akan ditujukan kepada para investor. Ada 9 komponen, yaitu pertama itu adalah investor, bisa saja dia investor yang artinya menanamkan modalnya dan tidak mendirikan perusahaan ataupun juga mendirikan perusahaan, dan juga investor yang benar-benar adalah badan usaha yang memang badan usaha swasta. Lalu kemudian golden visa juga diperuntukkan kepada global talent, ya kan? Lalu kemudian kepada diaspora. Lalu kemudian kepada second home visa, silver hair. Lalu kemudian pelaksanaan pemberian golden visa ini akan diberikan kepada orang asing yang memilih dari kategori 9 komponen tadi, dan kemudian kita terbitkan izin tinggalnya. Dalam waktu 90 hari dia harus memenuhi beberapa komponen syarat
pada persyaratan pokok lah ya. Dari 9 orang ini. Yang memilih dari 9 kategori. 9 kategori ini, itu. ini. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa mendapatkan para tourism ataupun juga investor yang berkualitas. Ya kan, artinya mereka itu adalah yang memang benar-benar adalah untuk kembali dalam hal ini sebagai pemulihan perekonomian di Indonesia. Di Ngurah Rai sendiri kita sudah buka counter Golden Visa. Oh ya. Dan itu memang tidak mudah karena memang ketika yang bersangkutan sebagai layaknya investor akan masuk ke Indonesia, mereka juga harus nanti membeli saham, reksadana ataupun obligasi di Indonesia, atau dia membuka rekening. Ya di bank yang sudah ditetapkan oleh negara, ditetapkan oleh pimpinan, ditetapkan oleh regulasi. Jadi mereka harus membuka rekening tabungan, dan yang bersangkutan baru nanti ditetapkan bahwa yang bersangkutan benar-benar akan tinggal dengan frekuensi jangka waktu 5 atau sampai 10 tahun. Karena yang menarik daripada Golden Visa ini waktunya 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun dan bisa diperpanjang. Kalau bisa dia memang sebagai investor, katakanlah seperti itu ya. Katakan sebagai investor. Golden Visa ini dekat dengan KITAS dong, Bu ya. Golden Visa itu adalah KITAS juga. Tetapi KITAS. hanya di sini adalah izin tinggalnya adalah golden. Benar-benar orang-orang yang terpilih seperti itu. Apakah dia ini KITAS kemudian kitab. Ya, apakah ini sama dengan green card di Amerika itu, Bu? Aduh, itu saya nggak mau sampai ke situ. Ya artinya KITAS dan kitab ini kan sebuah kebijakan izin tinggal ya kepada yang diperuntukkan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia. Karena dianggap memberikan profit kepada bangsa dan negara. Iya, bangsa dan negara. Seperti itu. Berarti maka ini perlu ada kesamaan pendapat juga dengan beberapa stakeholders, kemudian yang bersangkutan bisa melakukan kegiatan. Karena kan imigrasi itu identik dengan selective policy. Terkait dengan bahwa yang hanya orang-orang yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan. Seperti itu. Ini penting lagi satu. Saya tambahan pertanyaan terakhir lagi satu, Pak. Lagi satu ini, Pak, ya. Marak di media sosial, marak di berita-berita, ada istilah kampung Rusia. Bahkan saya pernah menerima WhatsApp peta. Di dalam peta itu ada tulisan kampung Rusia. Dia ngerubah nama itu. Nah, ini hanya isu atau seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya gini, makanya kembali lagi, kita ini kadang-kadang percaya dengan hal yang memang dibuat-buat. Saya juga, artinya gini, orang menyebutnya kampung Rusia, mungkin di situ banyak Rusia, jadi identik namanya jadi kampung Rusia. Sekarang legal nggak itu? Iya. Nah itu kampung yang orang menyebutkan itu kampung Rusia, iya kan? Ya, jadi artinya kan kayak seperti Provinsi Bali ini membawai beberapa kabupaten, kan udah jelas namanya. Ada Denpasar Utara, ada Denpasar Barat. Nah sekarang ada nggak di dalam letak geografis Provinsi Bali ini ada kampung Rusia? Ya walaupun sebenarnya penyebutan itu karena diulang-ulang ya, jadi diulang-ulang. Kalau kita ketahui ya memang ketika orang menyebut kampung Rusia karena memang mungkin di situ banyak orang Rusianya. Ya sama aja seperti kita kalau kita pergi kemana ke suatu daerah pasti kita mau mencari komunitas kita kan. Sebenarnya, nah seperti itu. Seperti itu sebenarnya ya. Apakah ada investigate juga dari Kanwilhukum dan dalam hal ini UPT-nya imigrasi? Kami sering masuk ini berita kepada kami, ya kami tetap melakukan investigasi. Investigasi juga ke wilayah itu ya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Berarti kita harus hapus tagline Bali tidak baik-baik saja, Bu ya? Baik-baik saja dan dokumen juga jelas. Fine semuanya. Ya dan bahkan juga artinya dokumen mereka juga sesuai prosedur dan tidak macam-macam. Ya, dan mungkin sekitar masyarakat situ ya silakan aja diambil uji petik lah. Ya benar. Bagaimana dengan kenyataannya mereka di situ? Ya kebetulan aja mungkin di situ banyak orang kelompok-kelompok kayak sama aja kayak kita kan kelompok. Pinginnya ada di kelompok ini, tapi kan ya jangan, nggak boleh. Kita kan semua di sini adalah satu Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Bu Palmera atas waktunya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tapi karena
keterbatasan waktu tayang kami dan mungkin juga keterbatasan Ibu sebagai pejabat untuk masih ada kegiatan lain, tapi karena waktu pula yang mempertemukan itulah. Iya. Waktu pula yang akan memisahkan kita. Sekali lagi, saya dari perwakilan tim Case Close mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kanwil Hukum dan HAM Bali. Semoga Ibu senang dan berbahagia bertugas di Bali dan melakukan tugas dengan baik. Ya, pasti kami akan dukung karena ini juga bagian dari wilayah kami. Secara pribadi, kami lahir di sini, hidup pun di sini. Terima kasih Ibu Pramila. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.